Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-Ibu sekalian, Habibana Nabil tadi menjelaskan tentang qada Allah kemudian qadarullah. Ustadz Uji tadi menyampaikan bagaimana mengkombinasikan antara kita berdoa dengan kita berusaha. Antara ikhtiar kita bagian dari kewajiban kita dan doa kita menyandarkan bahwa yang maha kuasa adalah Allah. Tadi Ustadzana Uji almarhum menyebutkan orang yang usaha saja tanpa doa itu sombong. Karena hanya mengandalkan kepada kepintaran, kekuatan dirinya sendiri, lupa Allah yang maha kuat. Tapi orang yang doa saja enggak pernah usaha, ini orang males. Nah, yang ketahuan yang pengalaman. Banyak doa tapi tak usaha. Ngarep-ngarep terus. Karena Allah berikan likulli syai'in sababa. Inilah kerangka antara qada dan qadar. Tadi menyampaikan Habib Nabil itu menyampaikan, bagaimana bisa merubah enggak? Oh ternyata bisa. Pakai apa? Pakai doa. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian antara Jabariyah dan Qadariyah. Antara fatalism dan rasionalism. Orang yang fatalisme Jabariyah itu menganggap, wah kita nggak bisa buat apa-apa, sudah takdir dari Allah. Siapa yang terpilih nanti jadi presiden kita adalah takdir dari Allah. Nggak usah ngitung 01, 02, 03. Udah dihitung, sudah ada KPU, nggak usah ikut ngitung. Yang ada kesalahan nanti coblosan lagi. Udah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat apa Pak mereka itu berupaya ada kampanye? Buat apa mereka juga mendekati masyarakat, menyampaikan program, itu bagian dari upaya kita. Kul innal amra kullahu lillah. Semua itu milik Allah. Yang menggerakkan itu Allah, yang juga membuat kita memilih adalah Allah. Siapa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa ngelihat sebab-sebabnya. Oh, orang yang terpilih jadi presiden itu yang nyalon. Meskipun saya Ustadz Habib Nabil nggak nyalon, nggak jadi presiden. Jadi ada sebab-sebabnya, ada proses-prosesnya. Oleh karena itu kita nggak boleh fatalism, Jabariyah kepada Allah saja. Kita berdoa, minta, udah kalau takdirkan jadi. Kan mirip ibu bapak sekalian. Kalau kita doa saja nggak makan, lapar apa kenyang? Ya lapar. Nah begitu juga kita nggak boleh Qadariyah. Banyak hal yang kita tidak bisa dilakukan oleh kita, tapi Allah memberikan pada kita yang kita tidak mampu menolaknya. Nggak usah jauh sampai jauh-jauh kepada yang lain. Kita kelilipan aja nggak ada yang senang kelilipan, ya. Yang meriang nggak ada yang mau meriang. Berarti siapa yang menakdirkan itu? Adalah Allah. Nggak semuanya bisa kita lakukan secara qadariyah, rasional, hanya dilakukan oleh manusia. Ini konsepnya qada qadar yang dilakukan, yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebut dengan wasatiyah, ya. Kelompok tengah dalam memahami akidah kita. Karena ini rukun iman, khairihi wa syarrihi minallah. Makanya kita ubah dengan cara berdoa. Doa tadi kata Ustadz Uji, mukhul ibadah, puncaknya, pokoknya mukhul itu otaknya. Intinya dari ibadah kita adalah doa. Tapi ibu-ibu kadang-kadang ketika selesai ceramah belum doa, pulang duluan. Padahal itu finalnya. Tapi ibu bapak pulang duluan, alah tinggal doa, pergi dia. Padahal itu intinya, ibaratnya orang ikut babak pengisian, pas final pulang, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tidak mengambil intinya. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita harus tahu tentang qada qadar. Kalau tahu ini kita bisa lapang dada. Kita tidak menjadi orang yang putus asa. La tai'asu mir rauhillah. Jangan sampai kita putus asa. Orang yang putus asa karena nggak tahu bahwa qada qadar dari Allah.
Maka dalam tingkatan kita mai qadar minimal adalah kita tahu al-ilmu bi qadarillahi. Kita tahu ya bahwa Allah itu maha kuasa. Allah tahu semuanya, tidak ada yang luput dari Allah, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah. Alimul ghaibi wasyahadati. Allah tahu apa yang kita telah jelaskan dan apa yang kita sembunyikan. Bahkan nanti fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Apa yang kita lakukan Allah nanti terangkan. Jadi buat apa Pak Allah bikin malaikat Pak? Itulah instrumen. Ya, instrumen alam yang Allah berikan kepada kita, hukum alam. Sekarang malah Raqib Atid itu kalah dengan digital. Kalah apa menang? Menang lah. Oh itu belum dicoba, nanti lebih jelas lagi punya Raqib Atid. Ini kadang-kadang masih ada yang kelewat kalau digital itu. Tapi Allah bikin hukum alam. Dulu nggak mana yang bisa dilacak jejak digitalnya. Sekarang ada Bapak Ibu. Jadi kalau kita paham bahwa ini dari Allah adalah qadha, kata Habib Nabil, udah ditentukan oleh Allah. Dan yang kedua, semuanya maktubun, sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Hari ini Khalil Nafis dengan Habibur Nabil adalah ngisi di acara Damai Indonesia, udah dicatat di sana. Jadi kalau orang iman seperti ini, nggak akan ada yang putus asa. Kita kembalikan kepada Allah. Tapi kita berupaya Pak, harus berupaya karena upaya itu tanda-tanda menuju takdir Allah. Makanya kemarin ketika ada COVID kita divaksin. Pergi dari orang yang kena COVID. Orang yang kelindan dengan COVID lama-lama kena COVID dan ternyata lebih dulu dipanggil oleh Allah. Ada tanda-tandanya. Likulli syai'in sabab. Maka kita menghindar dari suatu penyakit, tanda-tanda takdir oleh Allah kita diselamatkan. Sebagaimana Sayyidina Umar mengatakan, kita pergi dari satu takdir kepada takdir Allah yang lain. Tidak ada yang luput dari takdir Allah. Semuanya sudah maktubun, sudah dicatat oleh Allah. Kalau sudah dicatat, apakah bisa diubah Pak? Disitulah yang ketiga ada masyiatillah. Kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Semua tidak ada terjadi tanpa kehendak Allah. Bisa diubah? Bisa. Tadi dengan doa dan upaya. Upaya itu tanda-tanda realisasi doa. Ibu bapak sering berdoa tapi kok nggak mandi-mandi gitu ya. Saya doa kok nggak dikasih-kasih Pak. Semua ibu bapak yang doa pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima oleh Allah. Tapi apakah diberikan Pak? Nah ini. Ada antu ajala fid dunya, ada yang dipercepat di dunia. Allah langsung kasih, minta mobil dikasih, minta jodoh dikasih, minta jadi anggota dewan dikasih, mau jadi menteri dikasih, jadi presiden dikasih, langsung dikasih, doa kita dikabulkan oleh Allah. Tapi ada kalanya Allah ngasih untuk kebaikan, kadang-kadang dikasih tapi tidak jadi kebaikan. Maka kita berdoa, mudah-mudahan yang kita minta jadi kebaikan. Maka kalau doa jangan maksa. Ini orang yang doa maksa kadang-kadang tim sukses sama orang yang sedang jatuh cinta. Pokoknya ya Allah ini calon saya jadi. Kalau enggak jadi ya gimana jadi. Mirip dengan orang jatuh cinta, ya Allah kalau baik jadikan jodoh saya. Kalau enggak baik ya jadiin saja calon saya jadi jodoh saya ya Allah. Kalau kita minta pada Allah dan kita punya adab maka ya Allah saya minta jodoh, saya minta pangkat. Boleh Pak minta, ibu bapak minta, boleh. Ud'uni astajib lakum, diminta, kita suruh minta kepada Allah, Allah akan kasih. Tapi kita tanyakan kepada Allah, ya Allah kalau memang ini baik pada saya, tolong berikan sekarang. Kalau tidak baik, yuddakharu lahu fil akhirah. Ini menjadi tabungan di akhirat. Jadi kalau sekarang tidak dapat doa sudah banyak pengen kaya, kok nggak kaya-kaya, itu tabungan nanti di akhirat. Auyan sorifu anhu minasu'i mislahu. Atau minimal yang ketiga, ibu bapak bisa diselamatkan dari keburukannya itu. Jadi jangan suudzon kepada Allah, ya. Orang yang suudzon pada Allah itu perilakunya jadi su. Orang yang buruk sangka kepada Allah maka perilakunya menjadi buruk. Kata Al Hasan Al Basri itu innal mu'mina ahsana dhannahu bi rabbih fa ahsanal amalah wa innal fajirah aswa'a dhanna bi rabbih fa asa'al al amalah. Orang, ibu bapak sekalian, yang punya husnudzon kepada Allah, maka dia akan berperilaku baik.
Nggak usah jauh-jauh kepada suami husnudzon, kita akan melayani dengan baik. Tapi kalau sudah dengan pasangan, dengan tetangga, dengan teman sudah suudzon, kita akan berperilaku menjadi buruk. Bagaimana kalau kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah min dzalik. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Masya Allah, banyak sekali hikmah yang ada ketika kita meyakini akan qadar Allah atau ketetapan Allah. Membuat hati kita semakin optimis, membuat hati kita untuk tidak bersuuzon atau selalu berburuk sangka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Membuat hati kita semakin tenang akan ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku akan kembali usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.